Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua. Terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, sebelum kita beraktivitas hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berserah diri kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur, serta mendengarkan firman-Nya untuk kekuatan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, firman Tuhan yang menjadi ayat renungan buat kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 48 ayat 10. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setiap orang dalam kehidupan ini mengalami proses. Dan setiap orang pasti mengalami banyak kisah yang menarik tentang proses hidupnya sampai dengan keberadaannya saat ini. Dan jika masing-masing menceritakan proses hidupnya, akan diceritakan secara antusias bagaimana dia mengalami pergumulan, kesulitan yang besar, hingga akhirnya dia berhasil sekarang ini. Banyak kisah-kisah kehidupan yang kita lalui, baik suka dan duka. Tetapi akhirnya kita melewatinya dengan baik, bahkan bersyukur telah melaluinya, sekalipun yang kita lalui itu penderitaan. Karena dengan hal itu kita bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, demikian juga melalui ayat ini kita diingatkan bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan kita merupakan pemurnian dari Allah. Untuk mendapatkan emas yang murni tentu banyak proses. Dibakar, dilebur, kemudian ditempa. Dan setelah itu dapatlah emas yang murni, yang kemudian dibentuk menjadi perhiasan yang cantik. Ada berupa kalung, gelang, dan sebagainya. Demikian juga kehidupan kita ditempah oleh Allah. Ada kalanya kita mengalami kegagalan, duka cita, tangisan, kekecewaan, bahkan rasa patah hati akibat pergumulan yang berat yang kita lalui. Tetapi melalui ayat ini kita diingatkan bahwa ada kalanya Tuhan sedang memurnikan kita lewat penderitaan dan kesengsaraan. Dalam ayat ini firman Tuhan berbicara bahwa Ia memurnikan umat-Nya lewat ujian di dapur kesengsaraan. Sangat menarik untuk kita ingat bahwa umat Tuhan, orang-orang beriman akan dimurnikan dengan penderitaan, dengan kesulitan, bahkan pergumulan berat. Dengan demikian ia akan menjadi murni dan menjadi tangguh dalam menghadapi apapun. Maka tetaplah setia dalam semua perkara kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, setia dalam perkara kecil akan setia dalam perkara besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ingatlah bahwa pergumulan dan kesulitan, bahkan duka yang kita hadapi saat ini adalah cara Tuhan menempa kita. Proses pemurnian kita. Sebab Tuhan selalu ingin melihat umat-Nya, orang-orang yang kuat dan tangguh. Setelah melalui itu semua, maka kita akan dibentuk begitu indah. Sama seperti emas yang ditempa dan dimurnikan tadi. Bisa menjadi kalung, bisa menjadi gelang, bisa menjadi cincin, dan sebagainya. Orang percaya juga akan Tuhan bentuk setelah dimurnikan.
dan akan menjadi indah setelah memenangkan segala pergumulannya. Yakinlah, hadiah dari Tuhan tidak selalu dibungkus dengan kertas kado yang indah, tetapi bisa dibungkus lewat pergumulan yang berat. Selamat menyambut Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami saat ini bahwa setiap perjalanan hidup kami adalah proses pembentukan diri kami. Lewat penderitaan, lewat pergumulan, lewat kesulitan, Tuhan sedang menempa kami dengan baik menjadi emas yang murni, menjadi indah setelah kami mendapatkan semua kemenangan yang layak untuk kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, agar sukacita dan damai sejahtera bisa kami rasakan di dalam kehidupan kami, terutama dalam menyambut Natal ini. Tuhan selalu menyertai kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.